Jaka Prabangkara adalah putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang terlahir dari seorang perempuan keturunan rakyat biasa. Sang raja bertemu dengan Ibunda Prabangkara saat sedang menyamar sebagai rakyat, untuk mengetahui kondisi rakyat di luar istana. Ketika menyamar, sang raja ditemani oleh dua orang pembantu setianya, yaitu si Semut dan si Gatel. Setelah lama berkeliling melihat kondisi rakyat, sang raja merasa lelah dan beristirahat. Kebetulan di dekat sang raja istirahat ada satu rumah milik seorang mantri jagal. Sang mantri jagal mempersilakan kepada sang raja dan pembantu setianya untuk beristirahat di rumahnya. Tawaran itu diterima dengan senang hati oleh sang raja. Sang mantri jagal memiliki anak perempuan, seorang janda kembang yang cantik. Sang raja tertarik dengan anak sang mantri tersebut. Terjadilah hubungan percintaan antara Raja Majapahit yang sedang menyamar dan putri sang mantri jagal. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki diberi nama Raden Jaka Prabangkara. Sayangnya, sang raja tidak mau mengakui secara terang-terangan bahwa Jaka Prabangkara adalah putranya. Jaka Prabangkara tumbuh menjadi pemuda tampan yang cerdas, dan dikenal sebagai laki-laki yang berperangai baik. Ia mampu untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama dalam melukis. Karya-karya melukisnya dikatakan sempurna, karena sangat mirip dengan wujud aslinya. Apabila ia melukis wajah seseorang, orang tersebut seperti bercermin dalam lukisan itu. Lukisan Jaka Prabangkara banyak dibeli dan dikoleksi oleh para saudagar, bangsawan, bahkan orang-orang golongan kerajaan. Tidak terkecuali Prabu Brawijaya V, yang terpesona melihat lukisan Jaka Prabangkara. Prabu Brawijaya V mengutus seorang pejabat istana untuk mengundang Jaka Prabangkara datang ke istana dan diperintahkan melukis banyak hal. Seperti wajah dan rupa seseorang, panorama hutan dan seluruh penghuni hutan, hingga samudera beserta isinya. Jaka Prabangkara pun segera melaksanakan tugas itu. Dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan mengagumkan. Siapa saja yang melihat lukisannya akan berdecak kagum, karena sangat mirip dengan aslinya. Meski Prabu Brawijaya V tidak mengakui Prabangkara sebagai putranya secara lahir, secara batin, ia mengakui bahwa Jaka Prabangkara adalah putranya. Atas keahliannya dalam melukis, Jaka Prabangkara diminta untuk melukiskan Ratu Mas Andrawati, permaisuri Prabu Brawijaya V, yang berasal dari kerajaan Campa. Hasil lukisan tersebut sangat indah dan mirip dengan wujud asli Ratu Mas Andrawati, yang membuat sang raja terkagum-kagum. Namun, raja merasa janggal dalam lukisan tersebut, yang terdapat noda hitam di beberapa bagian tubuh Ratu Mas Andrawati, yang sangat mirip dengan tahi lalat yang pernah raja lihat. Hai, Jaka Prabangkara. Kau sudah membuat satu kesalahan. Coba perhatikan lukisanmu itu, mengapa ada noda hitam? Apakah itu karena terpercik oleh tinta yang kau gunakan saat melukis? Ampun, Paduka. Betul, memang noda hitam itu adalah tinta yang terpercik tidak sengaja, jawab Jaka Prabangkara seraya memohon maaf atas kehilafannya. Raja tetap marah. Ia terus memikirkan tentang noda hitam itu.
Semakin raja memikirkan hal itu, semakin rasa marah itu berkobar-kobar. Jaka Prabangkara harus dihukum mati. Sebelum keputusan itu dilaksanakan, sang raja berbicara terlebih dahulu dengan Mahapatih Gajah Mada. Tetapi atas nasihat dari Mahapatih Gajah Mada, akhirnya memutuskan untuk tidak dihukum mati, hanya menghilangkan Jaka Prabangkara dari kerajaan Majapahit. Jaka Prabangkara akhirnya diusir, dengan dalih diperintahkan oleh sang raja, melukiskan benda-benda di angkasa, dengan bermodalkan layang-layang besar, dan bekal yang disiapkan dari kerajaan. Jaka Prabangkara menaati perintah, dan berangkat ke angkasa dengan membawa sepucuk surat dari Prabu Brawijaya V. Layang-layang terangkat naik ke udara, meninggi di angkasa, tak ubahnya bagai burung Garuda raksasa terbang melayang. Layang-layang terbang makin meninggi hingga terlihat seperti titik di angkasa. Setelah beberapa hari menyelesaikan tugasnya di angkasa, Jaka Prabangkara membuka surat tersebut, dan terkejutlah ia bahwa isi surat itu adalah pengusiran Jaka Prabangkara untuk hidup di Cina. Jaka Prabangkara sakit hati dan berdoa untuk diberi pertolongan membawanya ke daratan Cina. Waktu itu fajar hampir merkah. Angin berhenti bertiup dan mendaratlah layang-layang yang ditumpangi Raden Jaka Prabangkara. Waktu itu suasana sangat sepi, tak tampak satu orang pun. Konon desa itu bernama Yutuai. Letaknya jauh dari ibu kota kerajaan. Di desa itu bermukim seorang janda tua yang amat miskin bernama Kim Liong. Ia sudah lama ditinggal mati suaminya. Hidupnya kini hanya ditemani oleh anak gadisnya yang cantik tetapi sederhana yang bernama Keng Myuah. Setiap hari Keng Myuah membantu ibunya bekerja di hutan, dekat desa Yutuai. Mereka mencari dan mengumpulkan kayu-kayuan, dan dedaunan untuk dijual di desa. Seperti biasanya, Kim Liong bersama anaknya Keng Wuah pergi ke hutan dekat desa Yutuai. Mereka menyusuri hutan untuk mencari kayu dan dedaunan. Raden Jaka Prabangkara mengetahui, dan melihat dari kejauhan ada orang berusaha mendekatinya. Raden Jaka Prabangkara memandangi Kim Liong dan Keng Myuah. Seketika ia teringat akan busana yang dikenakan seorang emban abdi perempuan permaisuri Raja Majapahit. Raden Jaka Prabangkara kemudian bercerita bagaimana ia sampai di dalam hutan. Kim Liong dan Keng Myuah asyik mendengarkan cerita Raden Jaka Prabangkara. Tersentuh hati Kim Liong melihat Jaka Prabangkara, belas kasih tertumpah padanya. Jaka Prabangkara akhirnya hidup bersama mereka, dan membuka usaha melukis dengan modal cincin emasnya. Usaha tersebut menjadi besar dan membuat nama Jaka Prabangkara menjadi tersohor di Cina. Sampai suatu hari seorang raja Cina, Ong Te, mengundang Jaka Prabangkara ke istana, untuk ditanyai perihal asal-usulnya. Jaka Prabangkara menceritakan sejujurnya siapa dirinya, dan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga membuat Raja Ong Te merasa iba. Raden Jaka Prabangkara kemudian dijodohkan dengan cucu Raja Ong Te yang bernama Siti Tumian. Raja juga memerintahkan Raden Jaka Prabangkara untuk memeristri putri ibu Kim Liong, Keng Myuah.
Kedua istri Jaka Prabangkara ini sangat rukun dan keduanya sangat mencintai Raden Jaka Prabangkara. Dengan demikian maka doa dan harapan Prabu Brawijaya V terhadap Raden Jaka Prabangkara telah menjadi kenyataan. Kemuliaan dan kebahagiaan telah tercurah kepada Raden Jaka Prabangkara dan keturunannya.